Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Sabita dari 10 PS 3 absen 41 ingin mengerjakan tugas ekonomi. Soal nomor 1. Kenapa Bank Sentral tidak boleh menyalurkan kredit kepada masyarakat? Bank Indonesia tidak memiliki produk simpanan, pinjaman, ataupun kredit seperti bank umum. Tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam pasal 7 undang-undang tersebut hanya satu tujuan Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki beberapa tugas dalam pasal 8 undang-undang tersebut, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Untuk tugas mengatur dan mengawasi bank, ada mitra Bank Indonesia yang bergerak di ranah mikroprudensial, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, tujuan tunggal dari kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dan kestabilan terhadap mata uang asing. Aspek pertama, tugas itu mencermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia dan juga batas-batas tanggung jawabnya. Soal nomor 2. Bagaimana cara Bank Indonesia memelihara kestabilan nilai rupiah? Jelaskan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa Bank Indonesia gak cetak aja tuh uang sebanyak-banyaknya? Dibagiin deh ke orang-orang, semuanya pada mampu bisa beli rumah, beli mobil. Dan Indonesia gak perlu ngutang lagi ke luar negeri. Bank Indonesia sebagai bank sentral memang sih memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran. Itu ada di dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Tapi bukan berarti bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya tanpa adanya perhitungan. Soalnya tugas Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan sistem keuangan. Jadi barang-barang yang sering kita beli di pasar itu harganya dipengaruhi dari jumlah permintaan dan juga jumlah persediaan barang yang ada. Itu ada teorinya loh, namanya supply and demand. Misalnya nih, kita mau beli pisang, terus penjualnya ada 10. Udah gitu persediaannya banyak banget. Udah pasti nih harganya yang dijual bakalan murah, bahkan bisa malah diobrol loh supaya cepet laku. Nah, kebalikannya nih, pembelinya banyak banget, tapi penjual pisangnya cuma satu. Udah gitu persediaannya sedikit lagi. Pasti harganya yang dijual bakal mahal banget. Sudah kuduga sih. Kalau kondisi kayak tadi terjadi secara terus-menerus dan yang naik harganya bukan cuma pisang, itu yang disebut inflasi. Nah, di sini peran Bank Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengawasi agar inflasinya tetap terjaga, supaya perekonomian yang terjadi di masyarakat terus berjalan dan berkembang. Terus, apa sih hubungannya stabilitas sama Bank Indonesia gak boleh cetak uang banyak-banyak? Kalau kondisi kayak tadi terjadi secara terus-menerus dan yang naik harganya bukan cuma pisang, itu yang disebut inflasi. Nah, di sini peran Bank Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengawasi agar inflasinya tetap terjaga, supaya perekonomian yang terjadi di masyarakat terus berjalan dan berkembang. Nah, terus apa sih hubungannya stabilitas sama Bank Indonesia gak boleh cetak uang banyak-banyak? Nah, Bank Indonesia sebagai salah satunya otoritas yang berwenang mencetak dan mengedarkan uang rupiah dalam menjaga kestabilan ekonomi, salah satunya lewat pengendalian uang beredar atau bahasa kerennya likuiditas perekonomian. Seperti yang kita tahu, masyarakat itu bukan cuma pembeli dan konsumen aja, tapi ada juga yang jadi penjual dan produsen juga. Itulah yang bikin supply and demand. Baru deh ekonominya berjalan dengan lancar. Terus transaksinya pakai apa hayo? Ya pakai uang yang dikeluarin bank sentral lah. Tapi masalahnya kalau uang yang diedarkan melebihi kebutuhan masyarakat, akibatnya bisa buruk guys. Pertama, coba deh kalau semua orang pegang banyak uang, pasti pada malas kerja. Semuanya sibuk belanja ngabisin uangnya. Terus siapa yang mau produksi, siapa yang mau kerja, siapa yang mau jualan. Yang kedua, kalau uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, sementara barang yang tersedia gak cukup dengan jumlah permintaan, yang ada harga-harga pada naik, inflasi deh. Ya percuma dong udah nyetak uang banyak-banyak tapi harga barang pada melonjak. Itu dia, apalagi nyetak uang gak murah biayanya. Karena itulah uang yang beredar di masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian termasuk target inflasi yang sudah ditetapkan Bank Indonesia dan pemerintah. Instrumennya 1. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan dalam melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek. Yang kedua, giro wajib minimum adalah ketentuan yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya.
Yang ketiga adalah fasilitas diskonto, adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas. Himbauan moral, biasanya himbauan pernyataan bank sentral, misalnya oleh Gubernur Bank Indonesia, yang bersifat mengarahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro. Soal nomor 3, apakah bermain saham termasuk investasi yang menguntungkan atau tidak? Ia menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi saham dinamakan dividen dan capital gain. Kedua keuntungan ini memiliki definisi yang berbeda. Dividen merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari hasil pembagian keuntungan perusahaan, sedangkan capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga saham. Namun, di sisi lain, berinvestasi saham juga dapat mengalami kerugian. Kerugian atau resiko dari investasi saham adalah capital loss dan resiko likuidasi. Capital loss merupakan kerugian yang dialami karena penurunan harga saham, sedangkan resiko likuidasi dapat dialami oleh investor ketika perusahaan bangkrut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.